Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan bahas soal tentang energi pada gerak parabola ya. Nah, dalam soal kali ini kita akan menggunakan penerapan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, masih pada ingat nggak nih hukum kekekalan energi mekanik tuh bunyinya tentang apa ya? Nah, yang namanya kekekalan energi berarti energinya kekal, nilainya tidak berubah dan tidak bertambah ataupun berkurang. Maka di sini berlaku energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir ya. Gitu. Nah, tapi hukum kekekalan energi mekanik ini hanya berlaku jika gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut bernilai konservatif. Artinya tidak ada gaya luar yang menghambat seperti gaya gesek ya. Jadi kalau gaya gesek itu kan ceritanya dia menghambat. Kalau misalnya kamu berikan energi gerak pada suatu benda, kemudian bendanya lama-lama berhenti, berarti kan energi geraknya tidak kekal karena berkurang. Nah, kenapa bisa berkurang? Karena dipakai sama gaya gesek. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung baca soalnya dulu ya. Jadi ceritanya ada pemain basket ini melemparkan bola basket dengan kecepatan 5 meter per second yang membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu horizontal. Katanya massa bola basketnya adalah 600 gram. Kemudian ketinggian bola saat dilepaskan dari tangan itu adalah 2 meter di atas permukaan lantai. Oke, jadi saya gambarkan peristiwanya dulu ya. Nah, ini kurang lebih begini. Ceritanya dia melemparkan bola basket ini dengan kecepatan awal itu sama dengan 5 meter per second dan membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu horizontal. Gitu. Kemudian juga ada keterangan bahwa pada saat dilepaskan bola ini berada pada ketinggian 2 meter. Oh ya, saya tuliskan sebagai H ya. 2 meter di atas permukaan tanah. Kayak gitu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih ketinggian maksimumnya? Kemudian yang B itu ditanyain energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik saat di titik tertinggi atau pada saat ketinggian maksimum. Kemudian titik yang ketiga itu adalah perbandingan dari energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 1 meter. Gitu. Nah, ini adalah yang perlu kamu ingat, ini adalah gerak parabola ya. Jadi akan ada yang namanya titik tertinggi di sini. Nah, untuk titik ini saya kasih nama sendiri ya. Untuk awal ini saya kasih nama titik A. Untuk di titik tertinggi ini saya kasih nama titik B. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang perlu kamu ingat lagi, ini selalu diingatin ya. Pada gerak parabola itu terjadi gerakan di dua sumbu. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Pada sumbu X ini terjadi gerakan GLB. Sedangkan pada sumbu Y ini terjadi GLBB. Artinya kecepatan pada sumbu horizontal itu nilainya selalu konstan. Nggak pernah berubah. Karena GLB kan ya. Nah, tapi pada sumbu vertikal ke atas, ke bawah, itu nilainya akan berubah-ubah karena dipengaruhi sama percepatan gravitasi. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk tinggi maksimum yang A, ini sebenarnya kamu udah pernah pelajari di gerak parabola, bisa langsung pakai rumus cepat ya. Ada rumus cepatnya yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Nanti teman-teman boleh langsung masukin ke sini untuk ngecek jawabannya sama nggak nih. Kayak gitu. Oke, oh ya ini berarti di sini ada VA. Ya, kita bolehlah sambil mencari di sini ada VAX dan ada VAY ya. Sekalian review mengingat-ingat. Nah, untuk VAX itu nilainya adalah VA dikali cos ya, sudutnya 53. Kayak gitu. Oke, jadi VAX itu sama dengan VA-nya 5, cos 53 berapa? 3/5 ya. Oke, jadi VAX nilainya itu sama dengan 3 meter per second.
Oke, itu untuk VAX, VAY. Ya masalah dipakai atau enggak apa-apa lah ya, kita cari aja. Ini berarti VA dikali sin 53. Itu VA-nya 5, sin 53 4/5. Berarti di sini VAY-nya itu sama dengan 4 meter per second. Oke, ini kita keep aja dulu ya. Masalah dipakai atau enggak urusan belakang. Oke, nah sekarang kita ke soal yang A ya, langsung. Nah, untuk soal yang A yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Oke, tinggi maksimum itu berada pada titik B, sehingga saya di sini menggunakan kekekalan energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. Gitu. Nah, untuk energi mekanik sendiri rumusnya kamu pasti udah tahu. Energi mekanik adalah EP ditambah EK ya. Itu. Kemudian ini karena EMA berarti EPA tambah EKA, EMB berarti EPB ditambah EKB. Langsung masukin rumusnya. Di sini EPA itu nilainya adalah M kali G kali HA ditambah dengan EKA berarti setengah MVA kuadrat sama dengan EPB. MGHB ditambah dengan setengah MVB kuadrat ya. Nah ini kalau kamu lihat semua ruas kan ada besaran M-nya, kamu boleh langsung coret aja ya bagi M-nya. Biar habis gitu kan. Oke, nah kemudian ini kita bisa langsung masukin nilainya. G-nya itu 10. HA, ketinggian di titik A. Kamu lihat nih ketinggiannya adalah 2 ditambah dengan setengah dikali VA. VA-nya dari soal yaitu 5. Jangan lupa dikuadratin sama dengan G-nya 10. HB ya, HB itu adalah ketinggian maksimal yang kita cari ya. Jadi di sini HB itu sama dengan Hmax ya. Oke, jadi kita pakai HB aja ya. Tambah dengan setengah dikali. Nah, pada saat di titik B, kira-kira ada kecepatan nggak ya? Kan biasanya tuh kalau digerak vertikal di titik tertinggi kecepatannya 0 karena nggak bisa naik lagi. Kalau digerak parabola gimana nih? Masih ingat nggak? Oke, kalau digerak parabola pada saat di titik tertinggi, ya ini saya buat kayak gini ya. Nah, pada saat di titik tertinggi, itu yang perlu kamu ingat adalah VY-nya 0. Karena dia nggak bisa naik lagi. Tapi Vx-nya bagaimana? Vx-nya ada dong. Kan tadi udah dikatain kalau pada sumbu X terjadi GLB. Berarti kecepatan di sumbu X konstan. Nilainya yaitu sama dengan tadi kita udah cari, yaitu 3 meter per second. Kayak gitu. Jadi bukan berarti oh titik tertinggi energi kinetik 0. Tidak. Ya, kenapa? Karena kalau digerak parabola Vx-nya masih ada. Yang 0 itu adalah Vy-nya. Nah, kemudian berarti kan di sini kita mau nyari kecepatan di titik B ya. Kecepatan di titik B, kamu pakai rumus vektor karena kecepatan adalah vektor yaitu Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, karena Vy-nya itu 0, berarti kita bisa langsung aja nih, Vb itu pasti sama dengan Vx. Kayak gitu. Jadi di sini Vb-nya itu saya bakalan ganti menjadi Vx kuadrat ya. Saya langsung ganti ya. Vx-nya adalah 3 tadi. Jadi di sini 3 kuadrat. Udah, kamu tinggal hitung. Ini 10 kali 2 berarti 20 ditambah 5 pangkat 2. 25 bagi 2, 12,5. Sama dengan ini tetap 10 HB ditambah dengan 3 pangkat 2, 9 bagi 2, 4,5. Oke, nah ini kemudian yang 4,5-nya ini saya pindahin ke sebelah kiri. Ini jadinya 20 tambah 12,5 kurang 4,5 sama dengan 10 HB. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Ini 12,5 kurang 4,5 berarti 8. 20 tambah 8, 28. Sama dengan 10 HB. Berarti HB itu sama dengan 28 dibagi 10. Oke, jadi nilai HB-nya adalah 2,8 meter di atas permukaan tanah. Kayak gitu ya. Itu untuk soal yang gimana nih? Gampang kan ya? Gampang. Nanti teman-teman boleh cocokkan jawaban dengan menggunakan rumus ini.
Oke, nah kalau gitu kita lanjut dulu ke soal yang B ya. Ini saya kecilin dikit biar muat. Yang B. Yang B itu yang ditanyakan adalah energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik bola saat berada di titik tertinggi. Berarti saat di titik B. Ya, dia tanyanya EMB. EMB berarti EPB ditambah dengan EKB ya. Nah, jadi di sini kita cari dulu masing-masing berapa energi potensialnya, berapa energi kinetiknya, nanti baru dijumlahin dapatlah energi mekanik. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih anak? Energi potensial aja ya. Energi potensial B ini berarti MGHB. Oke. Kemudian EPB itu sama dengan masanya, ini baru pakai ya. Di sini kan 600 gram, kita harus buat dia dalam satuan SI, ya berarti dalam kilogram. Jadinya 0,6 kilogram ya. Jadi di sini M-nya saya ganti jadi 0,6, G-nya percepatan gravitasi yaitu 10, Hb-nya masukin di sini kita udah dapat yaitu 2,8. Maka cari deh EPB ini sama dengan berapa tuh? 6 dikali 2,8 ya. Oke, nilainya adalah 16,8 Joule. Ini untuk energi potensial saat di titik B atau titik tertinggi. Sekarang kita lanjut ke energi kinetik ya. Energi kinetik B setengah mvb kuadrat. Nah ingat, di titik B tadi energi kinetiknya nggak nol ya. Walaupun di titik tertinggi masih ada kecepatan di sumbu X. Dan berlaku ini ya tadi ya. Vb itu sama dengan Vx. Dimana nilai Vx-nya itu adalah ini 3 meter per second kuadrat. Jadi di sini saya langsung ganti dengan Vx kuadrat kayak tadi ya. Jadi EKB itu sama dengan setengah kali masanya adalah 0,6, kemudian Vx-nya yang ini, oke, 3 meter per second kuadrat. Itu, nah ini coret-coret ya. Jadinya 0,3. Gitu. Jadi 3 pangkat 2, 9 kali 0,3 berarti 2,7 ya. Energi kinetik B-nya adalah 2,7 Joule. Oke, dapat nih. Oke, nah sekarang kita langsung cari EMB-nya. EMB kan tadi adalah EPB ditambah dengan EKB ya. Gitu. Jadi langsung masukin nilainya. EPB adalah 16,8 dan EKB-nya adalah 2,7. Nah, hitung. Berapa tuh? EMB adalah 19, aduh salah tulis. Kali 5 Joule. Jadi untuk yang B udah dapat ya semuanya. Energi potensial, kinetik, dan mekaniknya udah lengkap nih. Kita udah dapat semua. Gampangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang C yang terakhir. Akhirnya terakhir. Oke, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan dari energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 1 meter. Nah, karena yang diketahui adalah ketinggiannya, kita cari dulu EP-nya ya. Nah, EP-nya berarti MGH. Ya gitu. Jadi saya langsung masukin di sini. M-nya adalah 0,6 kg, G-nya adalah 10, H-nya adalah 1. Maka energi potensialnya adalah 6 Joule. Kemudian bagaimana cari energi kinetik? Ayo. Masa iya harus cari dulu kecepatannya, ribet ya. Jadi caranya adalah begini. Kan kamu tadi udah tahu tuh kalau energi mekanik di B itu sama dengan 19,5. Tapi kan itu di titik B, Bu. Harus ingat ya, energi mekanik di setiap titik itu nilainya sama karena ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita bisa tuliskan, oh energi mekaniknya adalah 19,5 Joule. Jadi kalau kita mau cari energi kinetik gimana dong? Energi kinetik itu sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial. Jadi energi kinetik nilainya adalah langsung 19,5 dikurang 6 ya. Jadi energi kinetiknya adalah berapa tuh? 13,5 Joule.
Jadi kita udah punya energi potensialnya 6, energi kinetiknya 13,5. Di soal dia mintanya EK banding EP. EK banding EP saya buat dalam bentuk bersusun kayak gini ya. EK per EP ini sama dengan K. Nah, EK-nya ini 13,5, EP-nya adalah 6. Kita sama-sama bagi berapa nih? Kita buat dia nggak desimal dulu ya, kita kali 2/2. Males ngitung ya. Ini jadinya 27/12, kemudian sama-sama kita bagi 3. Ya, bagi 3 ya. Ini jadinya adalah 9/4. Oke deh, dapat ya jawabannya, jadi adalah 9/4. Gitu, jangan sampai kebalik perbandingannya. Oke, kalau gitu semoga teman-teman paham dengan pembahasan soal ini. Semoga sukses juga buat ujiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye guys.